Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak antar barang dagangan, warga Tangerang jadi korban pembegalan. Truk bermuatan cairan kimia ludes terbakar di kawasan industri modern Cikande. Pasutri tertabrak bus di Jalan Raya Serang, Jakarta. Korban tewas di lokasi kejadian. Polisi menggagalkan penyelundupan sabu-sabu yang dibawa kendaraan Avanza bernomor polisi B1347HFD saat memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. 2 mobil polisi langsung menabrakkan kendaraan pelaku. Polisi yang mencegat laju kendaraan langsung menangkap seorang pria dan wanita. Selain itu, petugas juga mendapati 28 paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan di bagian dalam mobil. Sabu-sabu disimpan di sela-sela pintu dan jok mobil. Penangkapan yang dilakukan Polda Sumatera Utara dan Polda Sumatera Selatan ini diduga sudah diintai oleh polisi hingga ke Pelabuhan Merak Rabu sore tadi. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Ampera kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Kali ini unjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak komprehensif dan memberikan upah yang layak bagi guru honorer. Mahasiswa juga menyuarakan penolakan efisiensi anggaran yang salah sasaran, termasuk menolak rancangan Undang-Undang Polri dan mengkaji ulang UU TNI. Mahasiswa yang menerobos pintu gerbang DPRD terus diborder oleh polisi. Mahasiswa turut menuntut penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali menyelidiki kasus Situ Raja Gede yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh saat keinginan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD Banten tidak terpenuhi. Mahasiswa sempat membakar ban di tengah jalan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga sempat menembakkan petasan ke arah pihak kepolisian sehingga suasananya pun semakin memanas. Para polisi pun langsung mengajar para mahasiswa, namun tidak ada mahasiswa yang diamankan dalam unjuk rasa tersebut. Peristiwa memilukan karena minimnya infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali terjadi. Sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, terpaksa menandu jenazah warganya yang meninggal dunia ke rumah duka akibat jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya berupa bambu dan kain sarung, warga bergantian menandu jenazah warga bernama Sataria menuju rumah duka sekitar 2 km. Awalnya jenazah warga tersebut diantar dengan menggunakan ambulans. Namun saat memasuki perkampungan, ambulans tidak bisa melintas karena kondisi jalan yang rusak parah. Karena tidak ada pilihan lain, pihak keluarga dan warga akhirnya memutuskan untuk membawa jenazah dengan cara ditandu. Peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan tidak hanya jenazah, beberapa warga yang sakit dan harus dilarikan ke klinik kesehatan terdekat juga sempat ditandu saat melintasi jalan rusak. Inilah detik-detik polisi menggerebek rumah masing-masing pelaku usai mendapatkan laporan para korban ke polisi. Pelaku tak bisa berdalih apapun di hadapan polisi karena polisi sudah memiliki bukti otentik dari para korban. Polisi menggeledah rumah pelaku untuk melengkapi barang bukti kasus penipuan calon tenaga kerja ini. Alhasil, polisi mendapatkan ratusan surat lamaran kerja di rumah pelaku. Ketiga calon tenaga kerja, 1 diantaranya perempuan, merupakan warga Kabupaten Serang. Bahkan 1 dari ketiga pelaku merupakan oknum satpam yang bekerja di PT Lapi Cikande. Modus yang mereka gunakan mengaku sebagai karyawan perusahaan, satpam bahkan personalia. Berdalih dapat memasukkan kerja di berbagai perusahaan di wilayah industri Serang Timur, pelaku meminta sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah ke para korbannya.
Salah seorang korban bahkan sudah menyerahkan uang belasan juta rupiah ke pelaku. Kecewa jalan yang kondisinya rusak parah, ratusan warga Desa Jayamani, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak berunjuk rasa di kantor PTPN Afdeling 3 dan 4 Kebun Cisalak Baru. Unjuk rasa itu mereka lakukan karena selama berpuluh-puluh tahun jalan rusak di wilayah tersebut tak kunjung diperbaiki. Ratusan warga dari berbagai kalangan usia menggelar unjuk rasa sambil membentangkan spanduk sindiran unik yang bertuliskan berbagai tuntutan. Mereka meminta pihak PTPN Afdeling 3 dan 4 Kebun Cisalak Baru segera merealisasikan dan memperbaiki jalan yang rusak parah di kawasan tersebut. Sudah puluhan tahun warga mendambakan jalan untuk segera diperbaiki, karena jalan ini merupakan akses penting warga untuk beraktivitas seperti anak sekolah, akses menuju fasilitas kesehatan, hingga warga yang akan menuju ke pasar. Bahkan akibat jalan rusak, banyak ibu hamil melahirkan di jalan perkebunan PTPN.